Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didik Utomo SPD dalam channel Matematika Mudah. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang barisan dan deret. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri. Indikatornya ada 4. Yang pertama yaitu nilai suku KN suatu barisan aritmatika ditentukan menggunakan rumus. Yang kedua, jumlah suku N suatu deret aritmatika ditentukan dengan rumus. Yang ketiga, nilai suku KN suatu barisan geometri ditentukan dengan rumus. Dan yang keempat, jumlah N suku suatu deret geometri ditentukan dengan rumus. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Saat mengendarai motor, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor tersebut? Pada speedometer tersebut terdapat angka 0, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 yang menunjukkan kecepatan motor yang kamu kendarai. Angka-angka ini berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan pola tertentu sehingga membentuk sebuah pola barisan. Perhatikan ilustrasi berikut. Bayangkan Anda adalah seorang penumpang taksi. Saya harus membayar biaya buka pintu sebesar Rp15.000 dan argo Rp2.500 per kilometernya. Maka bagaimanakah gambarannya? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Buka pintu biayanya Rp15.000. 1 km pertama biayanya Rp17.500. 2 km berikutnya Rp20.000, 3 km Rp22.500. Dan bagaimanakah jika 4 km? Maka untuk mendapatkan ini dan kilometer berikutnya kita bisa menggunakan rumus yang akan kita pelajari nanti. Bilangan-bilangan berurutan seperti pada speedometer yang memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3, titik-titik sampai dengan UN. Atau dapat juga ditulis A tambah B, A tambah 2B, titik, dan seterusnya sampai A ditambah N kurang 1 dikali B. Pada barisan aritmatika berlaku UN kurang 1, UN kurang 1 sama dengan B. Sehingga UN sama dengan UN kurang 1 ditambah B. Jika kalian memulai barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, maka kalian mendapatkan barisan berikut. Suku pertama A ditambah B menjadi A tambah B, suku ketiga menjadi A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B, dan seterusnya sampai A ditambah N kurang 1 dikali B. Suku ke N, barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN sama dengan suku ke N. A adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah banyaknya suku, sehingga dapat ditulis UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kemudian, jika setiap suku barisan aritmatika dijumlahkan, maka diperoleh deret aritmatika. Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Bentuk umumnya yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN, atau A ditambah A tambah B tambah A tambah 2B tambah titik-titik tambah A tambah N kurang 1 dikali B. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, di mana Sn adalah jumlah suku ke N adalah banyaknya suku,
A adalah suku pertama, B adalah beda, dan UN adalah suku ke N. Perhatikan contoh berikut, bagaimana cara pengaplikasiannya dalam soal. Diketahui barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya. Tentukanlah A. Rumus suku ke N, B. Suku ke 25. Untuk menjawabnya, berarti kita harus melihat selisih dari suku-suku yang berurutan. Nah, terlihat bahwa sukunya tetap, yaitu B sama dengan negatif 7. Sehingga barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Nah, karena barisan aritmatika, maka untuk menjawab soal yang pertama, kita gunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi UN sama dengan 5 ditambah N kurang 1 dikali negatif 7. Sama dengan 5 dikurang 7N ditambah 7. Sama dengan 12 dikurang 7N. Kemudian untuk menjawab soal B, suku ke-25 barisan aritmatika tersebut adalah U25 sama dengan, kita gunakan ini tadi ya, 12 kurang 7N berarti 12 dikali 7, 12 dikurang 7 dikali 25. Sama dengan 12 dikurang 175 sama dengan negatif 163. Kemudian kita masuk barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio dua suku yang berurutan selalu tetap. Misalkan ada selembar kertas biru akan dipotong menjadi dua bagian. Maka perhatikan gambar ini, yang kertas biru tadi dipotong menjadi dua bagian, maka untuk U1 sama dengan 1 yang utuh, U2 kertas tadi dibagi menjadi 2, kemudian U3-nya 4, berarti kertas tadi dibagi menjadi 2 lagi, jadi ini dapat 1, 2, 3, 4. Setiap dua suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama, yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2, sama dengan titik-titik, sama dengan UN per UN kurang 1, sama dengan 2. Tampak bahwa perbandingan setiap dua suku berurutan pada barisan tersebut selalu tetap. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan bilangan barisan geometri dengan perbandingan setiap suku berurutan dinamakan rasio. Nah, barisan geometri adalah barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya U1, U2, U3, titik-titik, UN atau A, AR, AR kuadrat, titik-titik, AR pangkat N kurang 1. Pada barisan geometri berlaku UN per UN kurang 1 sama dengan R, sehingga UN sama dengan R dikali UN kurang 1. Jadi, jika kalian memulai barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka kalian mendapatkan barisan berikut. Misalkan barisan A berarti dikali R menjadi AR. Barisan ketiga dikali R lagi ya, dari barisan 2 tadi menjadi AR kuadrat. Barisan keempat, barisan 3 tadi dikali R, sehingga menjadi AR pangkat 3, dan seterusnya untuk UN, sehingga mendapatkan AR pangkat N kurang 1. Jadi suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Hubungan suku-suku barisan geometri seperti dalam barisan aritmatika, hubungan antara suku yang satu dengan yang lainnya dalam barisan geometri dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita ambil contoh U12 sebagai contohnya. U12 sama dengan A dikali R pangkat 11. U12 sama dengan AR pangkat 9 dikali R pangkat 2, atau U10 dikali R pangkat 2. U12 sama dengan AR pangkat 8 dikali R pangkat 3, atau sama dengan U9 dikali R pangkat 3. U12 sama dengan AR pangkat 4 dikali R pangkat 7, sama dengan U5 dikali R pangkat 7. U12 sama dengan R pangkat 3 dikali R pangkat 8, atau
U4 dikali R pangkat 8. Secara umum, dapat dirumuskan bahwa UN sama dengan UK dikali R pangkat N dikurang K. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Bentuk umumnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN, atau A ditambah AR ditambah AR kuadrat tambah titik-titik tambah AR pangkat N kurang 1. Rumus jumlah N suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R untuk mutlak R kecil dari 1. Sekarang kita contohkan pula bagaimana menggunakan rumus-rumus untuk barisan dan deret geometri. Diketahui barisan 27,9,3,1 dan seterusnya. Tentukanlah A. Rumus suku ke N, B. Suku ke 8. Untuk menjawabnya, maka kita lihat barisan tersebut apakah barisan aritmatika atau geometri. Kita lihat bahwa rasionya sama dengan 1/3. Jadi, barisan tersebut merupakan barisan geometri. Untuk menjawab yang soal A, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. A-nya 27, kemudian R-nya 1/3, dipangkatkan N kurang 1. Jadi 3 pangkat 3 ini dari 27, kemudian dikali 3 pangkat negatif 1 ini dari 1/3, dipangkatkan N kurang 1. Pangkat ini dikalikan sehingga negatif N ditambah 1. Hasilnya 3 dipangkatkan 4 dikurang N. Sehingga untuk menjawab soal B, kita gunakan rumus yang didapat UN tadi. Suku ke-8 dari barisan geometri tersebut adalah U8 sama dengan 3 dipangkatkan 4 dikurang 8, sehingga sama dengan 3 pangkat negatif 4, sama dengan 1/81. Kemudian kita masuk pada deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Jika deret tersebut tak hingga dengan R lebih besar dari negatif 1 dan kecil dari 1, maka jumlah deret geometri tak hingga tersebut mempunyai limit jumlah atau konvergen. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Untuk N sama dengan tak hingga, maka R mendekati 0. Sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Dengan S tak hingga adalah jumlah deret geometri tak hingga, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Jika R kecil dari negatif 1 atau R besar atau sama dengan 1, maka deret geometri tak hingganya akan divergen, yaitu jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan rumus tersebut ke dalam soal. Contoh 1, hitung jumlah deret geometri tak hingga 18 ditambah 6 ditambah 2 ditambah titik-titik dan seterusnya. Maka jawab, kita akan melihat berapakah A-nya. A-nya adalah sama dengan 18. R-nya berapa? Dari U2 per U1 atau U3 per U2 sama dengan 1/3. Jadi S tak hingga sama dengan A, ini 18 ya. 18 kemudian per 1 dikurang R, 1 dikurang 1/3. Jadi sama dengan 18 per 2/3 sama dengan 27. Kemudian kita lihat contoh kedua. Sebuah bola elastis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali memantul dari lantai, bola tersebut mencapai ketinggian 3/4 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola tersebut hingga berhenti? Untuk menjawabnya, coba perhatikan gambar di samping. Bola dijatuhkan dari A, posisi A ini 1 kali. Kemudian memantul ya CD 2 kali, kemudian EF memantul 2 kali, dan seterusnya sampai dia berhenti.
Kemudian lintasan tersebut membentuk deret geometri dengan A-nya adalah 3 dan R-nya adalah 3/4. Kemudian panjang lintasan sama dengan 2 dikali S tak hingga dikurang A. Sehingga sama dengan 2 dikali A per 1 kurang R dikurang A. 2 dikali 2 per 1 dikurang 3/4 dikurang 2. Sama dengan 2 dikali 2 per 1/4 dikurang 2. Maka hasilnya sama dengan 14. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola tersebut adalah 14 meter. Baik, demikianlah penyampaian video pembelajaran ini tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan bisa diaplikasikan untuk menjawab soal-soal yang ada. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.